got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang e-business infrastruktur. Sebelum dari itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Putra sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Yang pertama itu Olivia Pristiarvianda, yang kedua Nisa Liana Lase, ketiga Ligita Utrima Syarpin, yang keempat Putri Nada Syifa, yang kelima Nisa Putri Yanti, yang keenam Muhammad Ikhlas Muklis, yang ketujuh Muhammad Siddiq, yang kedelapan Dafa Syakwili Riansyah, dan yang kesembilan yaitu Muhammad Habibani Islami. Yang pertama yaitu e-business infrastruktur. Mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan PC klien dalam sebuah organisasi, jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam e-business dan juga kepada mitra dan pelanggannya. Dan juga infrastruktur ini mencakup arsitektur jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak serta lokasinya. Yang terakhir, infrastruktur ini juga dapat dipertimbangkan untuk mencakup metode penerbitan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi e-business. Keputusan penting dalam pengelolaan infrastruktur ini adalah elemen mana yang berlokasi di dalam perusahaan dan mana yang dikelola secara eksternal sebagai aplikasi, server data, dan jaringan yang dikelola pihak ketiga. Mengapa pengelola bisnis perlu mengetahui jargon dan teknologi? Yang pertama yaitu agar dapat mengetahui daftar potensi masalah bagi pelanggan pengencar online. Yang kedua yaitu dapat mempertimbangkan masalah yang dihadapi oleh pengguna aplikasi e-business baik dari internal maupun eksternal organisasi. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu dapat mengetahui masalah yang dialami di situs web yang mungkin terkait dengan kegagalan jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak atau masalah kualitas data. Masalah khas pada infrastruktur. Yang pertama, komunikasi situs web terlalu lambat. Yang kedua, situs web tidak tersedia. Ketiga, bug di situs melalui halaman yang tidak tersedia atau informasi yang diketik dalam formulir tidak dijalankan. Yang keempat, produk yang dipesan tidak dikirim tepat waktu. Yang kelima, email tidak dibalas. Yang keenam, privasi atau kepercayaan pelanggan dirusak melalui masalah keamanan seperti pencurian kartu kredit atau penjualan alamat ke perusahaan lain. Infrastruktur 5 lapis. Lapisan 1, lapisan aplikasi layanan bisnis. Contohnya pasokan manajemen rantai pertambangan data dan konten sistem manajemen. Lapis 2, lapisan perangkat lunak sistem. Contohnya perangkat lunak sistem standar, perangkat lunak dan sistem manajemen database. Lapis 3, transfer atau lapisan jaringan. Contohnya jaringan fisik dan standar transportasi. Lapisan 4, penyimpanan atau fisik lapisan. Contohnya penyimpanan magnet permanen di server web atau cadangan optik atau penyimpanan sementara dalam memori atau RAM. Lapis 5, konten dan lapisan data. Contohnya konten web untuk internet, situs internet, data pelanggan, dan transaksi. Yang berbeda dapat dianggap sebagai lapisan yang berbeda dengan antara muka yang ditentukan antara setiap lapisan. Lapisan-lapisan yang berbeda dapat dipahami dengan baik dalam kaitan dengan tugas khas yang dilakukan oleh pengguna sistem e-business. Aplikasi ini akan memungkinkan permintaan liburan untuk dimasukkan dan akan meneruskan aplikasi tersebut ke manajer dan departemen sumber daya manusia mereka untuk disetujui. Untuk mengakses aplikasi, karyawan akan menggunakan web browser seperti internet, Mozilla, atau Google Chrome dengan menggunakan sistem operasi seperti
Windows atau Canvas 2000 menjelaskan model infrastruktur 5 tingkat alternatif yang disebut sebagai rantai fungsi sistem informasi. Yang pertama, menyimpan atau fisik. Komponen memori dan perangkat keras disk setara dengan level 4. Yang kedua, pemrosesan. Komputasi dan logika disediakan oleh prosesor. Terjadi pada tingkat 1 dan 2. Yang ketiga, infrastruktur. Hal ini mengacu pada antarmuka manusia dan eksternal serta jaringan yang disebut sebagai ekstrastruktur. Ini adalah level meskipun antarmuka dan muka atau eksternal tidak ditampilkan di sana. Yang keempat, aplikasi atau konten. Ini adalah data yang diolah oleh aplikasi menjadi informasi. Ini adalah level 5. Yang kelima, intelijen. Logika berbasis komputer tambahan yang mengubah informasi menjadi pengetahuan. Ini juga merupakan bagian dari lapisan aplikasi 1. Masalah manajemen utama infrastruktur e-bisnis. Yang pertama, keamanan. Melindungi data sensitif dan informasi pelanggan dari ancaman keamanan seperti peretasan dan serangan siber merupakan tantangan utama dalam manajemen infrastruktur e-bisnis. Yang kedua, ketersediaan dan kinerja. Memastikan bahwa situs web atau aplikasi e-bisnis tetap tersedia dan berjalan dengan baik adalah penting. Downtime atau kinerja yang buruk dapat mengakibatkan kerugian bisnis dan reputasi yang buruk. Ketiga, skalabilitas. Infrastruktur e-bisnis harus dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis. Mengelola pertumbuhan yang cepat dalam lalu lintas web atau aplikasi bisa menjadi masalah jika tidak dirancang dengan baik. Yang keempat, keandalan. Pelanggan mengandalkan infrastruktur e-bisnis untuk melakukan transaksi dan berinteraksi. Oleh karena itu, sistem harus dapat diandalkan dan jika terjadi kegagalan, pemulihan harus cepat. Yang kelima, manajemen biaya. Infrastruktur e-bisnis dapat menjadikan biaya yang signifikan. Manajemen biaya yang efisien termasuk penggunaan cloud computing jika diperlukan. Penting untuk menjaga profitabilitas bisnis. Yang keenam, kepatuhan hukum dan regulasi. E-bisnis sering sekali terkena regulasi yang berbeda-beda tergantung pada lokasi dan jenis bisnis. Manajemen harus memahami dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Ketujuh, analisis dan pelaporan. Pengumpulan dan analisis pelanggan, serta kinerja situs web atau aplikasi e-bisnis adalah penting untuk pengambilan keputusan yang informasional. Kedelapan, pengelolaan kapasitas. Memantau menggunakan sumber daya seperti server dan bandwidth untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efisien dan tidak melebihi kapasitas yang tersedia. Yang kesembilan, penanganan terhadap gangguan. Infrastruktur e-bisnis harus memiliki rencana penanganan terhadap gangguan dan pemulihan bencana untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Yang ke-10, inovasi teknologi. E-bisnis harus tetap relevan dengan terus mengikuti perkembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisien operasional. Manajemen yang baik dari semua masalah ini penting untuk menjaga kesuksesan untuk pertumbuhan e-bisnis. Teknologi internet adalah kumpulan berbagai komponen teknologi yang memungkinkan komunikasi, pertukaran data, dan akses informasi melalui jaringan global yang dikenal sebagai internet. Internet ini mencakup perangkat keras seperti komputer dan router, perangkat lunak seperti browser web dan protokol komunikasi, serta infrastruktur jaringan yang kompleks. Teknologi internet memungkinkan penggunaan untuk mengakses informasi, komunikasi, dan berbagai data secara online. Dapat disimpulkan di tabel di atas, internet hanyalah perkembangan terbaru dari serangkaian perkembangan cara umat manusia menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi. Canvas 2000 mengidentifikasi 10 tahapan yang merupakan bagian dari 5 gelombang besar perubahan. 6 tahap pertama dirangkum dalam gambar di atas. Terbukti bahwa banyak kemajuan besar dalam penggunaan informasi telah menjadi dalam 100 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan dalam mengelola perubahan teknologi kemungkinan akan terus berlanjut. Canvas selanjutnya berspekulasi mengenai dampak akses terhadap teknologi berbiaya rendah dan bandwidth lebih tinggi. Aplikasi internet.
Internet digunakan secara luas untuk mendukung e-commerce sisi penjualan dari dalam fungsi pemasaran. Mereka juga digunakan untuk mendukung aktivitas inti manajemen rantai pasokan seperti yang dijelaskan di bagian selanjutnya tentang extranet. Internet pemasaran memiliki keuntungan sebagai berikut. 1. Mengurangi siklus hidup produk seiring dengan rasionalisasi informasi mengenai pengembangan produk dan kampanye pemasaran. Kita dapat memasarkan produk dengan lebih cepat. 2. Mengurangi biaya melalui produktivitas yang lebih tinggi dan penghematan pada hard copy. 3. Layanan pelangganan yang lebih baik. Dukungan responsif dan personal dengan staf yang mengakses pelanggan melalui web. 4. Distribusi informasi melalui kantor jarak jauh secara nasional atau global. Firewall merupakan aplikasi perangkat lunak khusus yang dipasang pada server pada titik di mana perusahaan terhubung ke internet. Tujuan dari firewall ini adalah untuk mencegah akses tidak sah ke dalam perusahaan dari pihak luar. Firewall diperlukan saat membuat internet atau externet untuk memastikan bahwa akses luar terhadap informasi rahasia tidak terjadi. Firewall biasanya dibuat sebagai perangkat lunak yang dipasang pada server terpisah pada titik di mana perusahaan terhubung ke internet. Untuk aktivitas masalah umum pada internet dan externet, yaitu sebuah perusahaan B2B menemukan bahwa setelah lonjakan awal minat terhadap internet dan externet, penggunaannya telah menurun drastis. Manajer e-business ingin mencapai tujuannya. Tujuannya sebagai berikut, yaitu yang pertama tingkat penggunaan, yang kedua ada menghasilkan konten yang lebih dinamis, yang terakhir yaitu mendorong lebih banyak klien untuk memesan atau extranet. Alat internet, penerapan berbagai alat internet. Alat internet terbagi 5. Yang pertama yaitu blog penerbitan berbasis web yang berisi informasi yang diperbarui secara berkala dalam format jenis bak harian online menggunakan alat seperti blogger.com, Typepad, atau WordPress. Yang kedua yaitu surat elektronik atau email mengirim pesan atau dokumen, seperti berita tentang produk baru atau promosi penjualan antar individu adalah kemampuan utama internet. Dalam laporan volume email global pada tahun 2007, IDC memperkirakan bahwa 97 miliar email akan dikirim setiap hari pada tahun 2007. Lebih dari 40 miliar diantaranya adalah spam. Yang ketiga yaitu feeds, benar-benar sederhana sindikasi atau RSS adalah XML format distribusi konten berbasis yang biasa digunakan untuk sindikasi dan mengakses informasi blog. Format umpan XML standar juga digunakan oleh pedagang yang memperbarui situs perbandingan harga. Yang keempat yaitu transfer file FTP, File Transfer Protocol, digunakan sebagai standar untuk memindahkan file di internet. Biasa digunakan untuk mengunggah HTML dan file lain ke server web. Yang terakhir yaitu FTP masih digunakan untuk aplikasi e-business seperti mendownload file seperti daftar harga atau spesifikasi produk, Gophers, RC, dan Wise. Alat-alat ini penting sebelumnya muncul web untuk menyimpan dan mencari dokumen di internet. Mereka sebagian besar telah digantikan oleh web dan pencarian mesin. Mengelola infrastruktur aplikasi e-business. Pengelolaan infrastruktur aplikasi e-business berkaitan dengan penyampaian aplikasi yang tepat kepada semua pengguna layanan e-business. Persoalan yang terlibat adalah salah satu yang telah lama menjadi perhatian para manajer sistem informasi, yaitu memberikan akses terhadap aplikasi dan data terintegrasi yang tersedia di seluruh perusahaan. Secara tradisional, bisnis telah mengembangkan aplikasi silo atau pulau informasi. Hal ini menunjukkan bahwa silo ini dapat berkembang pada 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama yaitu, mungkin terdapat arsitektur teknologi berbeda yang digunakan dalam area fungsional berbeda, sehingga menimbulkan masalah yang dibahas pada bagian sebelumnya. Yang kedua, juga akan terdapat aplikasi berbeda dan database terpisah di area yang berbeda. Yang terakhir yaitu proses atau aktivitas yang diikuti di area fungsional yang berbeda mungkin juga berbeda. Virtualisasi adalah pendekatan lain untuk mengelola sumber daya teknologi informasi secara lebih efektif. Namun, ini terutama diterapkan dalam suatu organisasi. Contohnya adalah software VMware.
VMware adalah salah satu pelopor yang menawarkan layanan virtualisasi yang dijelaskan mengenai pendekatan VMware terhadap virtualisasi menyisipkan lapisan tipis perangkat lunak langsung pada perangkat keras komputer atau pada host sistem operasi. Lapisan perangkat lunak ini menciptakan mesin virtual dan berisi monitor mesin virtual atau hypervisor yang mengalokasikan sumber daya perangkat keras secara dinamis dan transparan, sehingga beberapa sistem operasi dapat berjalan secara bersamaan pada satu komputer fisik tanpa menyadarinya. Namun, memvirtualisasikan satu komputer fisik hanyalah permulaan. VMware menawarkan platform virtualisasi tangguh yang dapat menjangkau ratusan komputer fisik dan perangkat penyimpanan yang saling terhubung untuk membentuk keseluruhan infrastruktur virtual. Komputasi awan adalah penggunaan penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi di server yang terhubung melalui internet. Biasanya disediakan sebagai perangkat lunak atau penyimpanan data sebagai layanan berlangganan yang disediakan oleh perusahaan lain. Dalam deskripsi layanan web yang kita mungkin bingung mendengar bahwa mereka mengakses cloud atau istilah cloud computing, di mana cloud yang dimaksud adalah internet atau jaringan sering dilambangkan sebagai cloud pada diagram topologi jaringan. Misalnya, jika mengakses Google Dokumen, maka dokumen tersebut akan disimpan di suatu tempat di dalam tanda kutip di awan tanpa sepengetahuan di masa lokasinya atau bagaimana pengelolaannya karena Google menyimpan data di banyak server. Dan tentu saja Anda dapat mengakses dokumen tersebut dari lokasi manapun. Namun permasalahannya yang perlu dipertimbangkan mengenai data yang disimpan dan disajikan dari cloud. Besarnya cloud Google ditunjukkan oleh Pandia yang memperkirakan bahwa Google memiliki lebih dari 1 juta server yang menjalankan perangkat lunak Linux sumber terbuka. Mobile commerce adalah semua transaksi komersial yang dilakukan melalui aplikasi atau situs mobile. Mobile commerce ini dapat diartikan sebagai subkategori dari e-commerce atau sebagai versi mobilenya dari e-commerce. Secara singkatnya, m-commerce adalah pembelian dan penjualan barang melalui perangkat mobile. Contoh dari m-commerce yaitu yang pertama pembelian dalam aplikasi, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada. Selanjutnya yang kedua mobile banking, yang ketiga dompet digital, contohnya seperti Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Yang keempat mobile ticket, contohnya seperti Tix ID. Bisnis yang memerlukan manajemen. Selanjutnya, elemen infrastruktur e-business yang memerlukan manajemen. Dalam elemen infrastruktur ini terbagi dua, yang pertama secara eksternal dan yang kedua secara internal. Dan yang termasuk dalam pengelolaan jaringan eksternal ini yaitu aplikasi klien, integrasi aplikasi dengan mitra dan perantara. Yang termasuk dalam pengelolaan jaringan internal yaitu pengembangan aplikasi, manajemen data, server aplikasi, dan data lama, jaringan server basis data perusahaan. Dalam elemen infrastruktur e-business ini, isu-isu dalam manajemennya yaitu yang secara eksternal yaitu kualitas layanan aplikasi, sisi klien, hosting aplikasi eksternal, integrasi dengan sistem mitra, kualitas koneksi ekstra melalui ISP. Yang termasuk ke dalam isu manajemen pengelolaan jaringan internal yaitu platform untuk aplikasi, pengembangan, manajemen konten, dan manajemen basis data. Kualitas aplikasi sisi server, misalnya layanan, kinerja, ketersediaan antarmuka, integrasi sistem e-business, dan warisan. Kontrol aplikasi untuk memantau tingkat layanan. Dan yang terakhir, kualitas akses staf ke internet dan layanan internet. Kedua, hosting aplikasi eksternal. Yang ketiga, integrasi dengan sistem mitra. Yang keempat,
mutu koneksi ekstra atau internet melalui ISP. Selanjutnya, dalam manajemen jaringan internal, isu-isu yang ada seperti yang pertama, platform pengembangan aplikasi, manajemen konten dan basis data. Yang kedua, mutu aplikasi sisi server dalam hal layanan, kinerja, ketersediaan, dan antarmuka. Yang ketiga, integrasi e-bisnis dan sistem berjalan. Yang keempat, aplikasi kontrol untuk menguasai tingkat layanan. Yang kelima, kualitas SDM yang mengakses ke layanan internet dan intranet. Kegunaan komunikasi pemasaran internal yang pertama ada direktori telepon staff, yang kedua ada prosedur staff atau manual mutu, yang ketiga ada informasi untuk agen seperti spesifikasi produk, daftar terkini, harga diskon, informasi pesaing, jadwal pabrik, tingkat persediaan, yang semuanya biasanya harus sering diperbarui dan mungkin mahal. Yang keempat ada buletin atau buletin staff. Yang kelima ada kursus pelatihan. Resiko praktis bagi organisasi jika kegagalan mengelola infrastruktur e-commerce secara memadai. Yang pertama yaitu akses tidak sah. Yang kedua pelanggaran keamanan online. Yang ketiga eksploitasi kerentanan. Yang keempat ada penipuan kartu kredit. Dan yang kelima adalah metode otentika yang buruk. Akses staf terhadap internet yang staf memiliki akses untuk pengelolaan dan pemeliharaan karena staf memiliki standar pengelolaan antara perusahaan dan staf internal yang khusus di bidang internet. Cara mengevaluasi relevansi layanan web dan perangkat lunak sumber terbuka, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap situs web hasil pencarian sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Jika informasi yang didapatkan tidak benar, maka informasi yang akan diolah dan disajikan juga tidak benar. Dan hal tersebut akan membawa kepada masalah penyebaran informasi yang salah. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi terhadap informasi yang disajikan dalam situs web atau online yaitu yang pertama relevansi, kedua akurasi, ketiga otoritas, keempat reputasi, kelima objektivitas, keenam kekinian, ketujuh cakupan, kedelapan bukti yang kuat, dan kesembilan bahasa dan penulisan.